Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab dan juga Pak Yus Rizal. Ya, untuk Bapak mulai. Ya, seperti biasa untuk Bapak mulai kita ngobrol-ngobrol seputar adat istiadat dan tradisi yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tapi untuk Bapak mulai sebelumnya jangan lupa ya diklik di tombol subscribe kita. Ya, bagi yang sudah subscribe ya tolong di like atau di komen. Anda Bapak mulai mana sebelumnya? Ya pun. Iya. Pak Yusizal, iya. apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Dan Jang Wahab selalu setiap kali hadir di sini Pak Yusizal selalu disuguhkan dengan ribuan pertanyaan. Karena dengan siapa lagi Jang Wahab nanya? Iya. Jadi ini Pak Yusizal. Jadi kita tahu bahwa setiap daerah, setiap suku itu ada yang namanya kepercayaan dengan tata cara tersendiri yang diyakini itu ada magicnya, yang diyakini ada dampaknya, yaitu namanya ritual. Ritual. Nah, jawab cuman pengen nanya ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama di Kayu Agung, ya, banyak nian yang namanya ritual-ritual atau segala sesuatu yang memang berhubungan dengan magic yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Tolong Pak Rizal ceritakan ritual-ritual apa-apa yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya. Sebenarnya begini di Wahab ya. Ya. Untuk daerah Kayu Agung, terutama ini untuk orang-orang suku Kayu Agung. Ya. Kalau kita berbicara masalah ritual, pada hakikatnya ritual-ritual yang ada dan tumbuh berkembang di daerah Kayu Agung itu banyak sekali. Nah, makanya pada abad ke-18 ya, itu pernah ada komplain dari orang-orang luar kan, bahwa katanya ini ritual bukan kamu, ini asli dari kami kan. Nah, sehingga pada masa itu bentuk-bentuk ritual yang ada di Kayu Agung itu dibagi menjadi 3 kelas. Pertama, ritual dalam kehidupan untuk menyanggah suatu permasalahan yang sifatnya membawa musibah. Nah, kemudian ritual yang dilakukan untuk hal-hal mengharapkan suatu kebaikan, misalnya orang mau bangun rumah dan sebagainya kan. Nah, dilakukan bentuk-bentuk ritual. Ada lagi ritual-ritual yang sifatnya mengarah kepada perbuatan-perbuatan jampi-jampi kan. Atau ya katakanlah mantra-mantra hingga melakukan keramas dan sebagainya kan. Nah ini ritual yang banyak ditakuti oleh masyarakat Kayu Agung itu misalnya ritual basuh tiuh. Ini paling ditakuti oleh masyarakat karena kata-kata basuh tiuh itu bukan berarti perkampungan dicuci, bukan ya? Iya. Tapi membuangkan kesialan dari perkampungan itu yang dibuat oleh orang tertentu. Nah, selain dari basuh tiup, ada lagi yang ritual yang sangat ditakutkan lebih dari itu atau keunikannya tersendiri itu ritual? Sebenarnya kalau ritual yang hampir sama mirip-mirip dengan basuh tiup kan, ini merupakan bentuk-bentuk ritual ya, yang sifatnya mengusir atau menghilangkan roh-roh halus ya, yang bertengger di tubuh manusia. Nah, misalnya orang kemasukan, orang ini untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu orang-orang tertentu melakukan ritual. Sebangsa ruqyah lah ya. Iya, sebangsa. Ya kalau kita di perkembangan secara umat muslim kan sekarang itu ya bentuk-bentuk ruqyah dan sebagainya. Hanya saja bedanya kalau ruqyah itu kan
kita memberikan mantra-mantra kan terhadap seseorang sehingga dia muncul pertarungan jiwa dia dengan apa yang mengganggunya kan. Nah, di dalam orang kayu agung bukan begitu. Tapi ritual dilakukan itu orang yang akan kita ruqyah itu kan kita suruh tidur. Itu media-medianya tergantung dari ini ya, tergantung dari apa yang diobati di situ ya. Tergantung dengan kondisinya ya. Kondisi ya. Nah, untuk masalah ritual di Kayu Agung yang sempat ada tapi jarang sekarang ini dilestarikan itu semacam apa lah kira-kira? Kebanyakan itu ritual yang harus dilakukan di dalam adat istiadat perkawinan. Iya. Kan di sini kalau perkawinan itu sebelum dilakukan ijab kabul kan. Si calon pengantin perempuan itu dia masih di rumah dia. Belum dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Karena sebelum diadakan ijab kabul mereka masih terpisah rumah. Begitu dilakukan ijab kabul, pengantin perempuan tadi dijemput ke rumah pengantin laki-laki. Nah, saat itulah, saat penjemputan calon pengantin perempuan ini harus dilakukan ritual. Ritualnya berbentuk jampi-jampi dan sebagainya. Terkadang masyarakat kita di sini Kayu Agung itu agak lengah dengan hal itu kan. Padahal fungsi manfaat daripada si calon pengantin tadi di jampi-jampi itu banyak sekali untuk manfaat ke depannya karena dia akan membina rumah tangga. Mungkin dampak dari banyaknya tingkat perceraian mungkin salah satunya dari situ kepercayaan mungkin enggak? Iya. Bisa jadi ya. Itu bisa jadi karena tidak mengikuti ya aturan-aturan ritualnya. Ya walaupun memang kalau Jang Wahab lihat di Kayu Agung itu ritual-ritualnya tidak bertentangan dengan agama karena selalu mengucapkan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran Iya, cuman beda media dan pelaksanaannya. Benar. Pak Yusizal, jadi ada lagi yang namanya ritual itu yang sampai sekarang ini ya Pak Yusizal mengatakan bahwa itu ritual yang terunik. Nah, atau mungkin ritual yang dikatakan tadi paling seram, yaitu yang ritual Basutio tadi. Nah, tapi yang terunik ritual menurut Pak Yusizal apalah yang ada di Kayu Agung? Nah, ini mungkin lapisan masyarakat kita kan banyak tidak mengenal yang mana ritual kita yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita kan, yang selalu dianggap itu kok aneh aneh kan. Unik di sini dalam pengertian bukan uniknya berbentuk lucu dan sebagainya kan, tetapi cara pelaksanaan dan media yang digunakan itu sangat aneh. Misalnya kan ada suatu keluarga yang akan melakukan ritual karena mereka ini akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana si istri dalam kondisi hamil. Nah, saat dia hamil ini sebenarnya hampir sama dengan di Pulau Jawa sana kan. Begitu dia usia 3 bulan kandungan, usia 5 bulan, usia 7 bulan, usia 9 bulan sampai melahirkan, ini ada ritual-ritualnya. Di antara keunikan daripada ritual menyambut kelahiran anak ini kan, yang paling unik itu adalah saat ke-7 bulan. Ke-7 bulan si suami kan disuruh nengkurap, disuruh nengkurap, dan si istri ini duduk di punggungnya. Semacam kuda-kudaan. Itu kan unik dan lucu kan. Benar. Nah, siapa yang melakukan ritual itu adalah orang-orang katakanlah para kiai kan.
Kenapa dilakukan begitu kan? Karena hakikatnya si perempuan ini adalah membawa beban, yang punya beban itu adalah si suami. Nah, jadi si suami ini tujuannya kan, dia tidak juga bertanggung jawab dengan istrinya, tetapi dia bertanggung jawab dengan calon anak yang akan dilahirkan oleh istrinya. Nah, setelah ada proses nengkurap dan diduduki itu kan, si laki-laki tadi melayani istrinya dengan apapun yang diminta istri itu, tapi berupa tidak melenceng dari berupa air kan, misalnya air dogam, air jeruk dan sebagainya kan. Nah, ada kalanya permintaan si istri ini kan meminta air yang sulit untuk dicari. Nah, bagaimana si suami ini memenuhi permintaan tersebut? Nah, dia harus melakukan dan mengambil sesuatu yang sifatnya bukan air tetapi akan menjadi air. Diambillah es bongkahan atau es batu kan. Es batu itu dihamparkan di lantai istrinya tadi yang disuruh duduk. Nah, kan? Ini faktor-faktor unik dan lucu yang jarang diketemukan. Nah, tapi untuk masyarakat Kayagung sendiri, hal tersebut sudah tidak pernah lagi dilakukan. Kalau dalam catatan sejarah itu tahun 50-an ke bawah masih banyak dilakukan karena masyarakat zaman dulu sangat meyakini. Tapi kalau masyarakat sekarang ya karena perkembangan zaman kan hal-hal tersebut dianggap tabu dan sebagainya ini kan. Itu Bapak mulai mana ya unik nih ada yang namanya daerah setempat itu biasanya ada yang namanya adat istiadat, terutama masalah ritualnya, ada ritual yang berkenaan dengan tata cara tapi mengandung unsur-unsur magicnya. Jadi itulah Bapak mulai mana, dan mungkin Pak Yusizal ngasih sedikit kata-kata penutup mengenai masalah ritual yang ada di Kayagung. Kami informasikan terutama bagi masyarakat Kayagung ya, dimanapun Anda berada, atau di luar kota, bahkan yang di luar negeri mungkin bahwasanya memang daerah kita Kayagung itu sangat kaya dengan nilai-nilai tradisi yang menyangkut masalah ritual kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita mengetengahkan informasi masalah ritual ini, nanti akan bermunculan dari masyarakat akan menanyakan apa saja sih ritual-ritual yang ada. Karena kita menginformasikan ini karena batasan waktu kan, sehingga hanya beberapa poin pokok saja yang kita kembangkan kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi masalah ritual ini, masyarakat akan lebih mengenal bahwa setiap daerah itu memiliki cara-cara tersendiri, khas tersendiri dalam hal bentuk-bentuk ritual. Itulah Bapak Malimona, informasi sangat urgent sekali itu mengenai masalah ritual yang ada di Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin ada video-video lain yang akan kita angkat tentang budaya dan adat istiadat. Ya tentunya Bapak Malimona juga yang motivasi kami berdua dengan cara di-share video ini dengan yang lainnya ada. Baik, kalau itu Bapak Malimona, kita tutup dulu bincang-bincang kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayagung Radio.